Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samsa wal qamar. Alhamdulillahilladzi sakhkhara al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Alhamdulillah, sebagai ungkapan yang tertinggi kita curahkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sehat, dengan adanya afiat, dengan adanya rahmat, mudah-mudahan dengan rahmat inilah yang kita sandang saat ini bisa menjadikan bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali daripada itu, marilah kita senantiasa terus menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwasanya apa yang saya bacakan tadi untuk menasihati pribadi jamaah kaum muslimin pada umumnya dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita ini dalam keadaan gemilang oleh gemilangnya dunia, hatta zurtumul maqabir. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput, sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam liang-liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, seyogianya engkau akan mengetahui dan engkau pun akan meyakini dengan pengetahuanmu dengan mata kepala sendiri. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mempertanyai, meminta pertanggungjawaban atas amal-amal yang kita abadikan tatkala kita di dunia ini. Ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, serta menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia hidup harus mengandungi kehidupan ini sampai ajal menjemput yang berbekal iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini selalu kita bisa menapakinya sampai akhir hayat nanti. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dikatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Yang artinya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ketika manusia hidup, maka dihiasilah bagi para manusia tersebut hubbus syahawat, untuk mencintai keinginan-keinginan dari hawa nafsunya, minan nisa, dari golongan-golongan wanita, wal banin, dan golongan-golongan keturunan, membangga-banggakan keturunan, berlomba-lomba untuk mengumpulkan minadh dhahabi wal fiddah, dari sebagian emas, wal fiddah, dan dari sebagian perak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengumpamakan wal khailil musawwamah, bahwasanya manusia juga sangat berlomba-lomba untuk memperbagus kendaraan-kendaraan mereka, wal an'am, dan manusia juga berlomba-lomba untuk membina atau mengumpulkan ternak-ternak yang bagus, wal hars, dan kemudian manusia juga berlomba untuk menanam tanaman-tanaman yang baik sehingga dijadikan perkebunan, sehingga dijadikan sawah ladang mereka untuk menghidupi kehidupan yang dilaluinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Hal tersebut adalah umum sebagai perhiasan dunia yang ditakdirkan kepada manusia tersebut. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya sandaran untuk kembali semua manusia tersebut. Kemudian qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam ayat ini, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, au nabiyukum bi khairin min dzalikum, kabarkanlah kepada umatmu sesuatu yang lebih baik daripada hal itu, yaitu lil ladzina taqawna inda rabbihim
yaitu orang-orang yang berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seorang tersebut bertakwa, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, maka akan dijanjikan dengan pahala-pahala surga yang mana di dalamnya terdapat air yang mengalir, khalidina fiha, yang mana penghuni surga merupakan penghuni yang kekal, tidak akan kembali ke dalam api neraka. Azwajun mutahharatun, dan penghuni surga juga menempati derajat orang-orang yang bertakwa, diberikanlah pasangan-pasangan setia yang suci dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada orang-orang yang bertakwa tersebut. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penglihatannya melebihi penglihatan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana sami'na amanna, bahwasanya ketika manusia yang akan menempuh surga nanti, maka ketika di dunia alladzina yaquluna rabbana, selalu untuk memanjatkan doa, rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, bahwasanya selalu memohon ampun, wahai Tuhan kami, innana amanna, maka sesungguhnya kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, segenap dosa-dosa kami, wa qina adzabannar. Kemudian prasyarat untuk menempuh surga adalah was-sabirin was-shadiqin. Orang tersebut harus melakukan upaya hatinya dengan rasa sabar, was-shadiqin, dan untuk menuangkan sikapnya dengan jujur, wal qanitin, dan menyatakan sikapnya juga dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal munfiqin, dan orang yang prasyarat harus memasuki surga nantinya adalah orang yang senantiasa memberikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian orang yang ingin memasuki surga tersebut dengan syarat di dunianya selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu sahur. Para hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, mustahil bagi kita ketika darah ini masih merah tanpa memiliki salah. Mudah-mudahan kita bisa berbenah diri, berkaca diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang hina ini tidak mungkin luput dari hilaf dan salah. Tak terkecuali memaafkan sesama manusia juga harus kita lalui dan harus kita tempa dalam hati kita, bahwa hubungan manusia dengan manusia yang lainnya haruslah saling memaafkan. Wa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard, maka kasihanilah segala makhluk yang berada di dunia, yarhamukum man fis sama, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu dikasihani oleh penduduk langit. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhlak yang terpenting bagi kita adalah memuliakan manusia di hadapan manusia yang lainnya, atau memuliakan manusia kala kita berhadapan dengannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan, inna rajulu la yablughanna al-khuluqil hasanah, bahwasanya seseorang hanya dengan berbekal akhlak-akhlak yang baik, niscaya darajatul lisaim, bisa mengalahkan derajat orang-orang yang berpuasa, wal qaim, dan orang-orang yang senantiasa bangun malam, maka cukup dengan akhlak-akhlak yang baik bisa mengalahkan derajat-derajat mereka, wal maghazi, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama mengedepankan akhlak kita, mengedepankan akhlak cucu-cucu kita dengan hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.